Hai teman-teman, kembali bersama saya Rizky Ana Anissa Putri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan mikologi dan satu jenis spesies jamur. Mikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Mykos yang berarti jamur dan logos yang berarti ilmu. Mikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jamur. Dalam bahasa Inggris, jamur disebut fungi ataupun fungus. Kajian dalam mikologi antara lain meliputi klasifikasi fungi, kerugian, dan peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi jamur banyak digunakan dalam bioteknologi. Misalnya, ada pembuatan tempe. Ciri-ciri jamur: tak punya klorofil dan bersifat parasit, antagonis, dan saprofit. Jamur sebagai tumbuhan eukariotik, multiseluler, uniseluler, dan bersifat heterotrof. Atau jamur tidak berfotosintesis sehingga hidupnya bersifat heterotrof. Tak punya klorofil dan tubuhnya berupa hifa. Terdapat miselium dilindungi zat kitin dan hidup di tempat lembab. Hidupnya bersimbiosis dan sebagai parasit. Morfologi fungi. Fungi mempunyai bermacam-macam bentuk seperti lonjong, bulat, dan yang mempunyai tudung. Yang pertama, pileus. Pileus merupakan tudung. Yang kedua, hifa, yaitu struktur jamur yang berbentuk tabung menyerupai benang-benang halus membentuk jaringan yang disebut miselium. Ketiga, lamela atau gila. Keempat, inti sel. Kelima, septa atau sekat. Keenam, miselium, yaitu menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Selanjutnya, stip atau tangkai. Anulus atau cincin. Struktur jamur. Untuk gambar yang atas ada stolon, yaitu perpanjangan tunas yang tumbuh horizontal sejajar dengan permukaan tanah. Sporangiophore adalah hifa yang tumbuh menjulang yang berfungsi mendukung sporangium. Spora adalah sel reproduksi yang mampu berkembang menjadi individu baru tanpa fusi atau pelebur gamet. Nukleus atau inti sel merupakan organel paling mencolok yang terdapat di dalam sel. Nukleus dapat ditemukan pada sel eukariotik dan berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Pada gambar yang bawah, tampak bahwa dalam hifa yang terpartisi, setiap partisi berisi satu sel yang terdiri dari satu atau lebih inti sel. Sedangkan untuk hifa yang tidak terhalang, inti sel tersebar di sitoplasma yang disebut sinositik. Jika dilihat di bawah mikroskop, sel jamur ini sudah memiliki membran inti sel, sehingga dikelompokkan sebagai organisme eukariotik. Dinding sel jamur ini terbuat dari kitin yang dapat memberi bentuk pada sel jamur. Jamur-jamur atau kelompok hifa ini akan membentuk miselium, dan miselium ini lah yang tumbuh menyebar di atas substrat dan berfungsi sebagai penyerap makanan dari lingkungannya. Berikut yaitu spesies jamur daripada Basidiomycota. Basidiomycota berasal dari bahasa Yunani Basidium yang artinya alas kecil. Basidiomycota adalah takson dengan kingdom fungi yang termasuk spesies yang memproduksi spora dalam bentuk kubus yang disebut basidium. Basidiomycota sering disebut dengan jamur payung karena memiliki struktur tubuh buah seperti payung. Basidiomycota dapat bereproduksi secara seksual, menghasilkan basidiospor dari struktur basidium, dan aseksual menghasilkan caridiospora. Habitat Basidiomycota. Jamur Basidiomycota umumnya hidup sebagai saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup, misalnya seresah daun di tanah, perang padi, dan batang pohon mati. Jamur yang parasit hidup pada organisme inangnya, misalnya tumbuhan dan manusia. Tubuh buah. Bagian-bagiannya: 1. Pileus atau cup, bilah, gills, andulus, stip atau stem, volpa, dan terakhir basidium menghasilkan basidiospora. Peranan Basidiomycota bagi manusia yang menguntungkan: jamur kuping Auricularia polytricha dapat dimakan,
Jamur merang, Polpariella polpacea dapat dimakan. Jamur shiitake, Lentinula erodes dapat dimakan. Jamur kayu, Ganoderma sebagai obat atau makanan suplemen. Spesies merugikan yaitu contohnya Pucina gramini, Ustilagumaidis, dan lain sebagainya. Ciri-ciri Basidiomycota antara lain, umumnya anggota Basidiomycota berukuran makroskopis, pipanya bersekat, memiliki tubuh buah atau basidiokarp, berbentuk panjang, lembaran-lembaran yang berliku-liku atau bulat. Hidupnya saprofit, parasit, dan mutualisme. Perkembangan secara aseksual atau vegetatif biasa dilakukan dengan conidium, petunasan dan fragmentasi miselium, dan secara seksual dengan basidospora yang dibentuk oleh basidium. Micelia dikariotik berumur panjang, memiliki tahapan diploid sementara, habitat jamur yang saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup, misalnya serasa daun di tanah, merang padi, dan pohon yang mati. Sedangkan jamur yang bersifat parasit hidup pada organisme inangnya, seperti tumbuhan dan manusia. Jenis lainnya ada yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza. Jenis jamur yang ada di lingkungan sekitar, jamur kuping, Auricularia auricula, dengan taksonomi kerajaan fungi, divisi Basidiomycota, spesies A. Auricula judae, kelas Agaricomycetes, ordo Auriculariales, famili Auriculaceae. Jamur tiram Pleurotus ostrestus, dengan taksonomi kerajaan fungi, kelas Homobasiomycetes, spesies P. ostrestus, famili Trichoilomataceae, genus Pleurotus, dan ordo Agaricales. Itulah sedikit pengenalan mikologi dari saya. Saya pamit. Bye.